Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah sore ini. Amin. Kita sudah melalui tahun 2025, kita sudah lewati dan kita memasuki minggu kedua tahun 2026. Biarlah tahun yang baru ini kita dapat melewati juga bersama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang berdaulat dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang sangat baik, yang sangat mengasihi kita. Jadi biarlah tahun 2026 kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Kita akan setia untuk mengiringi Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bye.
Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pimpinan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga sampai saat ini Tuhan, kami semua ada sebagaimana kami ada. Itu hanya karena kasih, kemurahan dan anugerah yang Tuhan berikan buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada saat ini kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami mohon Tuhan pimpin dari awal pertengahan sampai akhir, sehingga ibadah kami berjalan dengan lancar. Dan kami boleh mendapat berkat yang baru lewat firman yang kami dengar. Dan hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara sekalian terkasih, ada sukacita pada sore ini? Haleluya. Ada sukacita. Mari kita akan berbahagia karena kita berkumpul menjadi satu. Itu bukan karena kebetulan, tapi hanya kasih Tuhan yang mengumpulkan kita di tempat ini. Mari kita pujikan satu pujian. Hari ini berbahagia. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah melakukan kita tanpa
Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus amat baik. Ya, kalau kita mengenal Tuhan, tetap ada damai dalam hati kita. Sajeke, aku nderek. Bersaksi. Shalom. Shalom. Selamat sore. Saya sangat bersyukur pada Tuhan karena sampai saat ini saya masih dapat ikut datang ke hadirat Tuhan untuk memuliakan dan memuji serta menyembah. Pada satu saat ini ceritanya begini. Pada satu saat suami saya itu sakit dan masuk rumah sakit. Saya tidak punya uang, tapi karena masuk rumah sakit harus masuk rumah sakit. Terus saat itu saya punya uang 8 juta. Setelah uang itu saya berikan kepada rumah sakit untuk uang DP. Baru 2 hari sudah diberitahu, "Mah, datang ke kantor untuk bayar uang DP lagi." Terus saya itu bingung, tapi saya ingat saya masih punya Tuhan. Amin. Tuhan yang maha besar. Tuhan pasti tolong. Terus siang jam 12 keponakan suami saya dari Jakarta itu datang ke Malang menjenguk dan memberi uang. Dan uang itu saya serahkan lagi ke rumah sakit. Sudah saya agak lega. Terus saya pikir, uang ini saya mau ambil uang dari mana? Saya tidak punya uang. Terus kemudian sorenya itu kakaknya datang, kakak suami saya itu datang menjenguk. Terus tanya, "Kamar ini nomor berapa? Namanya siapa?" Terus dia memberikan uang yang sangat fantastis. Terus uang itu saya berikan lagi ke rumah sakit. Terus diminta lagi untuk
bayar DP. Terus saya tanya, loh sus, kok bayar DP baru bayar sudah habis? Oh iya mah, ini untuk beli albumin, soalnya albumin itu mahal. Ya terus saya diam, saya masih ingat Tuhan Yesus pasti ngomong itu. Terus saya ingat firman di Ibrani 5 ayat 13 ayat 5. Cukupkan uang yang ada padamu. Terus Tuhan berfirman, aku berfirman, saya tidak pernah Tuhan tidak pernah meninggalkan kamu dan tidak membiarkan engkau. Firman itu yang saya pegang. Terus akhirnya sudah sampai uangnya belum habis, suami saya sudah boleh pulang. Karena itu semua kemurahan Tuhan. Itu cukup sekian, dan saya sampai saat ini masih diberi bonus umur 14 tahun dan dalam keadaan sehat, sehingga saya dapat ikut beribadah di gereja ini. Itu karena kebesaran Tuhan. Siapa lagi dari jemaat di Jawa? Udah ya. Baiklah, saya juga akan bersaksi sedikit tentang keberadaan Tuhan. Pada saat itu anak saya masih kecil. Anak saya masih kecil dan suami saya buka usaha kecil juga. Tapi usahanya sampai bisa dijual ke Madura, usaha sepatu sandal. Terus pada suatu ketika ada bos di Madura yang hutang 500.000 zaman dulu, itu banyak ya. Dan tiba saatnya bosnya tidak datang untuk membayar. Dan saya 3 bulan itu akan pasca. 3 bulan sebelum pasca saya diberi tugas untuk sketsa cerita pendek tentang pasca, dan saya jadi peran yang penting. Saya sudah izin suami saya oke, latihan saya 3 bulan, seminggu sekali sama ibu gembala. Dan tiba saatnya kurang 2 hari saya tampil, suami saya mengajak saya ke Madura karena bos di Madura tidak datang untuk membayar bonnya, dan usaha suami saya perlu dana untuk meneruskan. Saya katakan, saya mau tampil, saya pelayanan. Bagaimana, siapa pengganti saya? Tidak bisa, kamu harus ikut ke Madura. Saya tetap nggak mau, saya bersikeras, tapi suami saya marah. Akhirnya saya diam, terus saya masuk ke kamar, saya berdoa, Tuhan, bagaimana? Tolong Tuhan, bukakan jalan suami saya sadar supaya tidak segera pergi ke Madura. Nanti kalau selesai hari Minggu boleh saya berangkat karena saya tugas saya sudah selesai. Tapi tetap suami saya tetap harus berangkat hari Minggu. Tapi Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan hanya sejauh doa kita. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya telepon ke Ibu Gembala, bagaimana Bu? Tidak bisa, soalnya Ibu peran penting di sini. Ya, nanti Bu Gembala bantu doa ya. Ya, kita sama-sama berdoa. Pasti Tuhan akan buka jalan. Ternyata hari Sabtu, sehari sebelum saya tampil, ada pemuda Madura mengetuk pintu saya. Saya tidak tahu itu siapa. Saya buka, dia hanya tanya, Pak Robert ada? Pak Robert kerja?
ini saya dari Madura, dari Bapak Ahmad, untuk membayar bon yang Pak Ahmad pada Pak Robert, katanya gitu. Oh ya, saya langsung berteriak puji Tuhan. Dengan tidak sadar saya berteriak puji Tuhan, Tuhan tolong. Hah? Oh enggak, ya terima kasih. Masnya ini anaknya atau bagaimana? Saya anaknya Pak Ahmad. Ini minta tolong ada tanda terimanya. Oh terima kasih Pak. Setelah itu sore suami saya datang, saya katakan nggak perlu ke Madura. Nggak ke Madura Pak. Anaknya Pak Ahmad sudah datang untuk membawa kekurangannya. Suami saya cuma diam aja. Oh ya udah, taruh situ aja. Nah di situ saya mulai setia untuk mengiring Tuhan, karena mujizat Tuhan ada dalam keluarga kami. Bayangkan, hanya saya berdoa dengan sungguh bersama Ibu Gembala, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tuhan kirim anak Madura datang untuk membayar. Puji Tuhan, Tuhan kita dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujikan, kusiapkan hatiku Tuhan. Saat ini
Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, tiba saatnya Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Pastor Wijaya Om. Kiranya Kau berkati Pastor Wijaya Tuhan di dalam pemberitaan firman ini. Kau kuduskan sehingga apapun yang beliau katakan adalah sesuai dengan kehendak Bapa, dan banyak orang yang bertekuk lutut di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Bapa yang baik, Kau sucikan dan kuduskan kami semua yang akan mendengarkan bagian daripada firman-Mu, agar kami pun dengan kuasa Roh Kudus, dengan pimpinan dan pertolongan kuasa Roh Kudus, kami dimampukan untuk mengerti dan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan beriman kami. Untuk itu ya Bapa, kami jemaat-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Ya, shalom. Shalom. Ya, pertama mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru ya. Nggak telat kan ya? Bulannya masih Desember barusan, terus ini masih minggu kedua ya. Saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2026. Ya, saya lihat di sini juga masih terlihat wajah-wajah lama ya, omnya, terus koko ini. Walaupun tidak kenal sudah tahu ini. Wah, ini jemaatnya yang setia ini. Saya yakin dan percaya kita nggak usah merasa mundur diri atau kita merasa waduh kok seperti ini keadaan sekarang, atau mungkin dilihat sikon persekutuan kok semakin seperti ini. Ini sudah wajar-wajar aja. Kita nggak perlu mengambil pusing ya. Di tahun baru ini pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa. Nah, itu yang harus diyakini. Pertama juga saya berterima kasih sudah diberikan satu kepercayaan buat Ibu Agustin untuk melayani tempat ini. Bukan merasa wah kok seperti ini aja pelayanan, saya bawa lansia. Juga saya yakin dan percaya ini akan jadi teladan yang luar biasa. Saya tidak memperalat lansia, saya tidak menggunakan mereka untuk satu kegiatan viral atau supaya dipandang lebih luar biasa, enggak. Tapi teladan-teladan ini yang murni saya berikan. Karena sekarang ini banyak sekutuan atau gereja-gereja mungkin hanya memandang sebelah mata tentang lansia. Yang padahal bagi saya lansia ini adalah usia yang sangat luar biasa ya. Terlebih lagi jika dia atau beliau-beliau memiliki satu komitmen untuk terfokus sama Tuhan, saya yakin dan percaya pasti ada teladan-teladan yang luar biasa. Ya, setuju ya? Ya, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Hari ini pun di tempat ini pun ya saya lihat juga ada lansia-lansia seperti Om yang pemain musik ini sungguh luar biasa, kesetiaan melayani. Tadi sudah menyiapkan lagu walaupun harus cepat ya karena harus segera dimulai. Ini luar biasa, satu teladan yang kita bisa tiru. Seandainya ini ibadah anak muda ini bisa tahu ini loh teladan lansia ini luar biasa. Ya, setuju ya. Berikan kemuliaan lagi buat kita. Ya, tema hari ini sangat luar biasa. Saya punya tema jadi satu pertanyaan, sibuk apa di tahun 2026 ya. Kita baru mengawali tahun 2026, ini minggu kedua ya, sangat luar biasa. Tapi sangat luar biasa juga tentang kabar-kabar atau mungkin satu kabar di medsos yang membuat kita rasanya seperti ketakutan, betul enggak ya? Mungkin yang paling mencolok mungkin akan ada gempa besar ya. Itu terus kembali lagi keadaan ekonomi tahun 2026 semakin terpuruk, cari duit makin angel ya, keadaan makin susah seperti itu ya. Berita kemarin negara superpower pun melakukan tindakan yang mungkin dibilang kok aneh gitu ya, mau menjajah suatu negara bukan dijajah pakai bom atau diserang tapi tidak langsung presiden diangkut. Nah ini satu berita yang mungkin membawa kita ketakutan. Terlebih lagi kemarin pun ada kabar katanya
Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengundurkan dari PBB. Nah ini pun ya juga jadi pertanyaan, ini apa nih negara yang paling besar superpower dianggap ketuanya yang mundur. Ya ini kabar-kabar yang mungkin membuat kita ini ada satu ketakutan ya. Ada salah satu hamba Tuhan yang sekarang lagi viral, wis ngumpulno sekarang ini perak, emas, tanah kumpulno. Nah, sekarang ini seperti itu ya. Kita tidak menghakimi tentang hamba Tuhan ini punya keyakinan bisa melihat ke depannya gimana, bukan. Tapi dia harus tahu, atau kita semua lah harus tahu bahwa setiap apa yang kita inginkan atau apa yang kita mau langkah itu kehendak Tuhan yang dijadikan nomor satu, bukan kehendak manusia. Apalagi berita-berita yang menurut saya ya belum tentu kebenarannya, betul enggak? Walaupun ahli dalam segala bidang, dia bisa tahu keadaan, tahu segalanya, tapi jangan lupakan kehendak Tuhan. Ini yang nomor satu. Nah di sini ada tema tentang sibuk apa tahun 2026. Ini dijadikan satu pertanyaan kepada kita semua, termasuk juga saya. Saya mau apa? Sibuk apa yang saya mau lakukan di tahun 2026? Ayat Yohanes 5 ayat 17. Yohanes 5 ayat 17. Ini tentang pertanyaan tentang tahun 2026 ini kita mau apa gitu. Ya. Yohanes 5 ayat 17 saya akan bacakan. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya tetap harus bekerja. Tahun 2026 masa ada diem aja, wis engko duwe logo dhewe. Enggak perlu mungkin kok hujan duit seperti itu enggak. Tapi kita pegang ayat ini bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang. Lah kita pun ya harus sama melakukan apapun sudah kita lakukan. Terlebih lagi saat ini keadaan mungkin cari uang itu tidak segampang dulu, betul ya. Saya sampai mengibaratkan kok biyen mau gampang yang boleh duit. Saya kok mau mati masa ampun ya kan. Tapi di sini kita dikuatkan bahwa Bapak ini tetap bekerja loh sampai sekarang. Ya tentang kita tadi dicukupkan tadi kesaksiannya Bobo ini Bobo ini luar biasa, umurnya 84, tapi saya lihat dia jadi satu teladan tentang kesetiaannya. Dia mau melayani walaupun keadaan fisik kadang orang tua ya was-was juga ya, betul ya, apalagi saya yang bawa ini kadang was-was juga. Tapi ya tadi saya yakin dan percaya Tuhan pasti bekerja untuk kita semua, betul enggak? Jadi saya tenang, saya tidak perlu bersaksi lagi tentang seorang jemaat yang kena jantung yang harus 2 minggu harus pasang ring, itu melok melencer sudah, melok melayani melok melencer bisa sampai ambeane entek sudah. Tapi puji Tuhan sampai sekarang tidak ada sih, tidak ada yang dikhawatirkan atau merasa ketakutan apapun, tidak ada. Penting sampai tadi saya tulis di status saya, pelayanan nomor 1 adalah sukacita. Setuju enggak? Sukacita dulu. Kalau tidak ada sukacita, wis mosok berangkat sampai mungkin kecewa, mungkin rasa-rasa tidak enak di rumah kita bawa, itu tidak enak sudah. Tapi kalau kita bawa sukacita, wis salah enak sudah. Pasti enak sudah, melayani pasti penuh dengan satu anugerah yang luar biasa. Walaupun katakanlah suaranya tidak enak ya, walaupun ini suaranya enak-enak sebenarnya semua ini, tapi lebih enak lagi kalau tidak nyanyi. Suaranya enak merdu semua, tapi lebih enak lagi kalau tidak nyanyi. Jadi satu pertanyaan, apa ini yang akan kita lakukan di tahun 2026? Saya sendiri juga bertanya kepada diri saya sendiri, ini apa ini ya? Pekerjaan sudah saya lakukan semua sudah. Saya juga tetap bekerja, saya masih bekerja karbol, kadang lilin juga bekerja, ada lagi saya bikin tahu sutra, sudah pemikiran saya sudah ada ke depan. Ini sekarang lagi seneng-senengnya sama anjing ya, anjing mini dijual lumayan loh soalnya ya kan. Hobi juga nanti kalau sudah punya anak dijual lumayan sudah. Ini hal-hal baru sudah dipikirkan, tapi di sini menjadi satu pertanyaan, apa yang kita lakukan nanti 2026? Jadi masih banyak orang percaya yang sibuk mengejar hal-hal duniawi di tahun 2026. Seakan hidup mereka abadi di dunia, semua keinginan duniawi ingin dicapainya. Betul enggak? Jadi di 2026 memikirkan hal duniawi itu aja. Saya pun ya memikirkan ini enaknya lapo, ini kejopo yang paling enak cepet itu duit, yang mungkin bisa nyukupkan segalanya. Keadaan sudah kebutuhan terus banyak, tapi kerjaan apa ini dunia terus yang dipikirkan.
Itu sebenarnya wajar, manusiawi. Tapi setelah kita nanti belajar firman, setelah kita mengerti ternyata apa yang sebenarnya kita siapkan untuk tahun 2026. Bukan 26 saja, tapi berikutnya. Apa yang akan kita lakukan? Nah, ada mungkin saat ini yang lagi sibuk pamer dunia, ya betul enggak ya? Saya tidak menghakimi seseorang untuk bergaya hidup mewah, bukan ya. Yang mungkin saat ini kesusahan cari makan, kadang enggak makan satu hari, betul ya, banyak ya. Tetapi jangan lupa mobil-mobil baru itu ya masih banyak masuk loh. Kita tahu ya, mobil makin lama makin baru ya, canggih juga ya, matic ada, sudah dibikin listrik, sudah bisa parkir sendiri, kemajuan teknologi luar biasa. Ini yang kita jadi bingung. Nah terus iki ya apa kita 2026 ini enaknya lapo ini. Nah nanti kita akan belajar bersama-sama. Jadi kita jangan hanya sibuk untuk pamer dunia, keduniawian kita ini dipamerkan. Mungkin ada planning di 2026 nanti tak jalan-jalan, mungkin nanti 2026 aku tak lebih tinggi lagi jabatan saya. Bukan di dunia saja loh, bahkan di kerohanian atau di lingkup gereja itu sama, ngejarnya ya itu sudah. Ya mungkin nanti aku tak pelayanan pakai mobil yang lebih luar biasa lagi, mungkin nanti pakai jas yang lebih mahal titik, ya lebih dipikirkan. Mungkin nanti musiknya sojok ini tok wis nanti dikasih lebih mewah lagi. Bila perlu omnya enggak usah main, cuma pedet main dewe sudah ya. Gitu ya. Sepertinya sudah mikirkan yang hal-hal yang luar biasa ke depannya. Itu dipamer terus. Padahal di sini kita akan belajar bersama-sama. Di Alkitab tetap mengingatkan di tahun 2026 apa yang harus kita sibukkan. Apa yang harus kita sibukkan? Yang pertama, sibuk memperbaiki diri kita menuju keserupaan dengan Kristus. Ada enggak yang terpikir seperti itu? Daono, tak rosok. Bahkan kamu ngomong orang gereja, pelayan gereja, hamba Tuhan, gembala, pendeta, wis akar. Tidak ada pemikiran untuk sibuk memperbaiki diri menuju keserupaan dengan Kristus. Hampir tidak ada. Saya baca waktu tema ini saya juga mikir, iya ya. Padahal tahun 2026 ini masih kita lalui, tapi tidak ada sedikit pun sibuk memikirkan ini untuk keserupaan dengan Kristus, tidak ada. Saya dipikir tentang dunia. Anakku hari ini lulus SMP, mau apa ini? Hari ini tadi sekolah. Sebenarnya saya rindu pelayanan itu sama family ya. Anak saya ajak, istri saya ajak gitu. Saya rindu gitu. Tapi kembali lagi karena kesibukan juga, satu keinginan anak mau tidak mau itu harus dituruti. Bukan kita ini mau ngalah, bukan. Tetapi nanti kalau kita tidak nuruti, orang tua juga salah. Setuju tidak? Ya, ini juga lucu. Jadi papanya pelayanan sama pelayan Asia, anaknya model sudah. Tadi di foto ini Pak, aku model. Istri saya juga ngirim videonya. Jadi seperti satu kesana, siji ngalor, siji ngidul gitu ya. Betul ya, istilahnya seperti itu ya. Tapi sebagai orang tua kita harus bijak. Ya itu tadi, kalau kita tidak mengikuti nanti kita juga salah. Yang penting tetap ada kontrol. Jadi puji Tuhan di Malang pun dia ngambil 2 sesi model sekolah, dia tetap ngabari gitu. Saya yakin setiap kita mendukung anak kita pribadi lepas pribadi, terutama dibawa mereka untuk mengarah kepada Tuhan, pasti luar biasa dan yang terbaik pasti kita dapatkan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Jadi yang pertama, saya berani ngomong, tidak ada orang nyibukkan sendiri tentang keserupaan dengan Kristus. Saya yakin tidak ada. Di sini pun saya baca, saya seperti diingatkan kembali, oh iya benar ya. Kok ngelangkah 1 tahun dari 2025 ke 2026 yang tak pikir kok keluar dari kehendak Tuhan. Betul enggak? Saya pikirkan tentang iki enaknya ya apa ya, modelnya ya apa ya, terus cari duit ini ya apa ya. Semua yang dipikirkan tentang dunia, tentang kedagingan. Nah, di sini kita diingatkan nomor 1, kita lebih baik adalah menyibukkan diri kita untuk supaya kita ini serupa dengan Kristus. Coba kalau ini kita pegang, nanti endingnya itu enak. Ini cuma 4 tapi endingnya, ternyata ini yang benar, ini yang perlu. Daripada kita disibukkan dengan hal-hal yang
kita nggak tentu gitu loh. Kamu mau sekarang ngumpul no perak, ngumpul no emas, ya lah iso dikumpul no. Ya betul nggak duit. Ya jangankan emas peraknya nggak duit ya betul nggak. Kuningan ya mungkin bisa dikumpul no. Ya betul nggak. Ya mungkin mereka yang katakanlah orang berduit atau mungkin duit berlimpah ya gampang aja ya. Oh saiki waktunya ngumpul no emas, tuku emas. Ya betul. Waktunya ngumpul no perak, waktunya beli tanah, ngumpul no tanah. Kalau yang ada duit, padahal saat ini banyak yang jual emas juga jual tanah. Kudu malah ngumpul no, karena apa? Kebutuhan. Nah ini berbalik. Nah kalau kita dipusingkan dengan dunia itu tadi, wah percuma, pasti percuma. Tapi nanti kita akan dapat ketenangan setelah kita belajar bersama-sama. Yang nomor satu tadi, kita harus menyibukkan diri untuk serupa dengan Kristus. Itu coba dibawa, pegang. Nanti hidup kita pasti akan tenang. Kita akan bawa, benar-benar ini. Kita nggak sibuk, kita nggak akan ketakutan untuk kekurangan, kita nggak akan ketakutan untuk apa yang terjadi ke depannya, kita nggak akan takut. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Saya akan bacakan aja cepat ya. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Nah ini kita nomor satu ini untuk memperbaiki atau menyibukkan diri kita dengan keserupaan Kristus. Ini di ayat ini kita dikuatkan. Sudah, ngapain kita mikir hal dunia? Ngapain kita mikirkan kedagingan kita? Sedang kita ini sudah ngomong kalau kita orang Kristen berarti kita hidup baru, mengenakan baju baru, yang lama sudah ditinggalkan. Berarti sekarang jadi pertanyaan, kalau kamu tetap nyibuk tentang dunia, tentang mikir tentang kedagingan atau memuaskan keinginan kita, ya sudah, kamu belum jadi manusia baru. Yang kamu kenakan ini pakaianmu masih pakaian lama sudah. Nah ini pegang dulu. Jadi kalau kita mau melangkah di tahun 2026, nomor satu ya itu tadi, sibukkan kita untuk serupa dengan Kristus. Ayatnya sudah jelas. Kita diingatkan kalau kamu masih tetap ngeyel tentang dunia, kedagingan, itu ya benar, lumrah. Saya pun yang memikirkan. Tapi kalau kita terfokus ke situ, ya itu tadi tegurannya, kita masih manusia lama, kita bukan manusia baru. Dan pakaian yang kita pakai adalah pakaian lama, bukan pakaian baru. Terus yang nomor 2, sibuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Hari ini pun saya sudah dari mobil tadi sudah bawa nanti kesaksian ya Bu ya. Nah, langsung siap. Saya rindu kita semua ini menjadi saksinya, betul enggak? Jadi percuma kita jadi orang Kristen bahkan sampai lama kita mengikuti ibadah, sudah mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan, tapi kita tidak berani untuk menyaksikannya. Jadi seakan-akan hidup kekristenan ini sia-sia, betul nggak? Saya pernah ngomong kepada rekan saya yang barusan memiliki hati untuk melayani. Nggak perlu kita pandai-pandai berfirman, atau mungkin khotbah kita lebih luar biasa, terlebih lagi ayat-ayat itu dibawa aja semua. Bisa juga ayat-ayat ini meninabobokan jemaat, betul nggak? Terlalu banyak ayat itu bisa tidur, betul nggak? Tapi kalau satu kesaksian yang sungguh luar biasa itu bisa membangkitkan iman, terlebih lagi bukan menghilangkan rasa ngantuk, bukan, tapi menumbuhkan iman setiap jemaat itu yang luar biasa. Kesaksian simpel waktu itu, dia hanya seorang lawyer, waktu dia bekerja dia kena tenun atau istilahnya kena santet lah ya, bahasa kerennya disantet. Dia ada satu kasus yang berhubungan dengan tanah yang ya waktu itu mungkin dia ngomong puluhan miliar, dia harus mengambil keputusan untuk membela ya, jadi lawyer ya, yang akhirnya dia ya itu simple, tidak bisa BAB 28 hari, bukan 2, 3, 4 hari loh ya, masih aman ya, dikasih obat mungkin bisa ya. Bisa bayangkan ya, 28 hari berarti hampir 1 bulan tidak bisa BAB. Makan pasti terus ya, makan terus tidak bisa BAB, bisa bayangkan ya. Dibawa ke dokter, di ronsen, semua mengatakan tidak ada apa-apa, baik-baik saja, tapi tidak bisa BAB. Sampai akhirnya waktu papanya ke luar negeri, dia suruh kirim semua itu hasil ronsen, semua dokter ngasih keputusan suruh kirim dan dibawa ke luar negeri.
Di luar negeri biasa orang berobat di luar negeri itu dia coba ngomong juga sama. Terus akhirnya ada seorang hamba Tuhan yang mengajak dia untuk berdoa, dan mereka berdoa bersama-sama, dan puji Tuhan dia bisa BAP. Hal yang simpel ya, bukan tentang kesaksiannya kesembuhan, bukan. Tapi di situ dia mau telepon, kok aku kepingin melayani, kok ajaran aku. Waktu itu dia sama saya ini seperti teman sudah lama, dia sering, kok aku ada acara kok di teman saya di Pasuruan. Nanti kapan pasti suatu saat akan saya ajak sini untuk kesaksian. Saya kagumnya dia itu di umur 28 dia sudah loyal. Umur 28 masih belia ya, belum nikah itu, cari pewajar, mumpung kenal nopo bu, nyuari sampai malam. Pernah ke satu tempat itu malam ini, masa mau datangi hanya kepingin ketemu kenal cewek. Yang akhirnya Tuhan berkehendak lain kok, loyal ketemu dokter. Nah ini sering diundang ini jemaat-jemaat ke sana. Jadi loyal ketemu dokter, ini kehendak Tuhan juga, tidak perlu dicari tentang jodoh. Nah saya tertariknya dia loyal, dan juga waktu itu di umur kurang lebih 30 lebih sedikit itu dia juga nyalonkan legislatif. Dia ambil satu partai, dia nyalonkan juga. Ini luar biasa. Dan terlebih lagi terakhir dia tergerak untuk bikin satu persekutuan. Dia rindu ada satu naungan hukum juga saya uruskan semua, sampai dia punya keinginduan untuk setiap bulannya ada satu persekutuan di tempatnya. Ini kesaksian yang sangat luar biasa. Di sini kita dipertegas bahwa kita disuruh untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Ini penting. Kita harus menjadi saksinya, betul enggak? Nah, kalau kita hanya cukup beribadah saja, memuji, memuliakan Tuhan, setelah itu kita pulang, itu sia-sia. Tapi kita pulang dari tempat ini, kita harus jadi saksi. Jadi saksi tentang kebaikan Tuhan, tentang kehidupan kita sudah ditolong Tuhan, tentang suatu kebaikan yang dilakukan Tuhan. Itu ceritakan di luar. Sudah ceritakan aja. Saya yakin dan percaya nanti bangku-bangku kosong ini akan terisi. Dan nanti Bu Agustin akan disibukkan untuk cari kursi lagi. Bila perlu ini jodol sudah ditambahi kursi lagi nanti. Betul enggak? Saya selalu ngomong sudah. Tugas gembala itu sangat terbatas. Ini selalu saya ngomong juga saya imani. Setiap saya melayani suatu tempat, ya bukan saya melihat tempat ini jemaahnya sedikit, bukan. Saya pernah di sini juga waktu itu banyak ya, sampai penuh juga waktu itu juga menurut saya sangat luar biasa. Ya mungkin hari ini mungkin ada satu benturan, mungkin ada suatu keperluan, atau mungkin ada yang sakit, mungkin ada macam-macam lah. Tapi kita tidak terfokus sama itu. Saya mau kesaksian waktu itu. Saya berangkat sama keluarga saya. Di situ saya melayani, yang saya layani hanya 3 orang. Saya sampai gembalanya, waduh Pak Wijaya, maaf ya Pak Wijaya jauh-jauh, tapi yang dilayani cuma 3 orang. Udah apa-apa Bu, yang dilayani 3 orang. Yang saya takutkan itu kalau yang dilayani itu separuh orang. Separuh orang gimana? Ya cuma kepala atau kakinya aja, betul enggak? Kalau 3 kan masih utuh, enggak masalah gitu loh. Ya. Terus itu satu hal yang luar biasa. Saya tetap melayani. Di tempat lain pun sama. Tempatnya sangat luar biasa besar. Saya masuk di situ, saya nunggu waktu, sudah mulai mendekati jam, yang datang cuma 5. Yang satu di sana, yang satu di sini, yang satu di sana, satu di sana. Jauh-jauh semua. Begitu saya naik mimbar, saya kasih iman. Saya kuatkan iman. Coba kalau kita mau datang di suatu rumah ibadah, tempatnya besar. Mungkin bisa dihitung kursinya ini kurang lebih ya hampir mendekati 100. Nah kita bayangkan ya sedikit ya. Terus yang datang itu 5, satunya pojok sana, satunya di sana, mencar gitu loh. Ya benar, berapapun yang datang, kita beribadah, Tuhan hadir, Tuhan ada. Ya betul ya, setuju ya. Tapi kalau mencar sana, mencar sini, mencar sana, ada kesatuan enggak? Bukan kita yakin itu ngumpul aja, bukan. Saya beri iman. Saya beri iman untuk setiap jemaat yang hadir itu duduk depan dulu. Walaupun tempatnya banyak, kursinya banyak, kita imani yang hadir atau mungkin yang datang duluan itu duduk di depan dulu. Terus imannya gimana? Biar yang belakang itu diisi jiwa-jiwa yang Tuhan kehendaki.
Itu saya nyampaikan bukan saya waduh dikuasai Roh Kudus pakai suara Roh Kudus atau mungkin berbahasa roh, enggak. Saya lakukan suara ini dengan akal budi. Ada mungkin orang yang mungkin sedang berkecamuk dengan bahasa roh dan bahasa roh yang kita nggak ngerti, yang mungkin diperbincangkan, yang akhirnya jadi perdebatan. Satu yang dilupakan bahwa ada bahasa akal budi yang Tuhan kirim buat kita. Saya yang menyampaikan itu, dan beberapa bulan atau mungkin hampir 3-4 bulan saya datang lagi. Ini sudah cukup. Ada jiwa-jiwa baru. Padahal cuma segitu. Jadi iman ini mempengaruhi kita. Sekali lagi di sini pun saya juga bukan menghakimi kok ada kemerosotan atau apapun. Kembali lagi, saya selalu ngomong, gembala adalah pilihan Kristus. Gembala itu Roh Kudus juga milih, bukan asal toding. Mungkin orang ini cantik, orang ini ganteng, duwe akeh omahe jejer-jejer wake motore ratusan, bukan. Terus ditoding jadi gembala, bukan. Roh Kudus ikut memilih. Nah, ini yang harus dipegang dulu, bukan asal toding. Setuju enggak? Kalau cuma asal todingnya depannya ganteng, masuk gak duwe motor akeh, cuma ganteng itu, enggak bisa ditoding. Ayu itu enggak bisa. Benar-benar Roh Kudus pilih. Dan gembala itu pasti ada keterbatasannya. Nah, pengikutnya atau jemaatnya juga memberikan support. Bukan hanya mengakui seorang gembala, ini gembalaku sudah, enggak. Tapi memberikan support berupa apa? Jangan ikut ibadah gini-gini aja, percuma. Tapi apa? Ceritakan di luar sana gitu. Masih banyak orang yang belum kenal Tuhan kita. Masih banyak orang yang belum mengenal kasih Tuhan Yesus. Setuju enggak? Kalau kita ceritakan aja sudah. Nanti dia akan rindu, ketemunya di mana Tuhan Yesus, sudah bawa sini. Kalau jemaat ikut serta dalam pertumbuhan gereja, saya yakin dan percaya ini bangku-bangku kosong akan penuh. Betul enggak? Jadi kita bukan hanya kegiatan ibadah, sudah pokoknya datang, sudah nyeneng hati gembala, sudah pokoknya bisa memuji, memuliakan, sudah selesai. Enggak. Ada satu tugas dari jemaat ini yang penting. Ceritakan di luar sana. Kamu rindu kesembuhan, kamu kepingin kasih yang sempurna, yang luar biasa, ya ikut aku. Setuju enggak? Ya saya yakin nanti bangku kosong-kosong ini akan terisi sudah. Dan nanti Ibu Gembala akan disibukkan untuk cari kursi lagi. Walaupun dilebarkan kiri kanan, nggak tahu, itu urusannya Gembala sudah. Yang penting kita sebagai jemaat bukan hanya untuk berjemaat sudah nyeneng pokoknya teko, nyeneng hati Gembala, melayani percuma. Tapi ya itu tadi, nomor 2 ini kita lakukan. Sibuk coba di tahun 2026 ini. Saya yakin. Nggak tahu saya nanti diundang Bu Agustin kapan lagi, saya nggak tahu. Tapi iman ini yang saya bawa kepada setiap jemaat yang hadir hari ini. Ayo coba kita jadi saksi di luar sana. Entah ke saudara kita, entah ke tetangga kita, mungkin teman kerja, mungkin teman yang mungkin kumpul-kumpul. Ayo coba ceritakan tentang kesaksian yang luar biasa. Kesaksian tentang diri kita aja sudah. Kita ditolong, kita dikasih hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Saya yakin pasti ada kerinduan. Kamu di mana ibadahmu? Kamu kok bisa hidupmu kok bisa tenang gini, kok bisa lebih keadaan nyaman gini? Kamu bekerja di mana? Simpel kan sebenarnya. Ya, coba ya tahun 2026, coba nomor 2 ini kita lakukan dengan menyibukkan diri kita ini untuk bersaksi. Karena di ayatnya ini juga ada tentang kesaksian diri kita, untuk kita ini biar ada satu kesibukan di tahun 2026, tidak mikirkan Ibu No yang aneh-aneh itu, tidak, sudah. Coba kita lakukan ini. Yohanes 15 ayat 27, Yohanes 15 ayat 27 saya akan bacakan. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ini kita sudah diomongin, kalau kita ini jadi orang Kristen, kamu awal-awal harus bersama dengan dia gitu. Nah kalau kamu sudah menerima suatu mujizat atau menerima suatu kebaikan dari Tuhan Yesus, kamu tidak bersaksi. Tapi di sini Tuhan ngakui kamu itu sudah bersama-sama dengan aku. Setuju enggak ya? Nangkep ya maksudnya ya. Ayat ini bisa ditangkap ya. Maka tahun 2026 ayo kita sibukkan diri kita untuk apa? Jadi saksi. Terutama di lingkungan kita. Saya yakin dan percaya nanti bangku-bangku kosong ini akan terisi dan Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Yang nomor 3, ayo kita coba menyibukkan diri kita dengan mengasihi sesama sesuai perintah Kristus. Ini jualan jarang gue.
Kadang saat-saat ini, terlebih saat-saat ini, wis gak mereka sudah. Betul enggak? Antara teman kita, antara sesama kita, bahkan jangankan di luar sana, mungkin pertemanan di luar kerohanian atau mungkin konco tonggo sesama, bukan. Bahkan sesama kita yang punya kepercayaan, kita kadang melupakan kasih, betul enggak? Kadang teman kita keadaan susah, wis ngano, wis podo ae saiki wis. Padahal kita menolong sesama kita ini tidak harus berupa materi, betul enggak? Teman kita kesusahan, mungkin tidak bisa makan, tidak ada kerjaan, mungkin keadaannya di PHK, tidak harus materi. Coba kita kasih satu doa, dukung doa, motivasi. Itu suatu hal bentuk kita ini mengasihi. Ini loh yang dilupakan. Terlebih lagi di dalam sesama kita ini orang Kristen. Semua kepinginnya itu wis lebih-lebihan. Terlebih lagi yang saat ini saya bukan sok-sok menghakimi atau sok-sok merasa paling benar. Saat ini persekutuan bahkan gereja ini berlombanya ini bukan untuk satu jiwa baru atau untuk pertumbuhan satu jemaat, bukan. Tetapi terfokusnya hanya untuk supaya terkenal, betul nggak? Supaya viral. Bahkan sekarang lagi rame-rame, sekali lagi saya tidak menghakimi tentang ibadah atau rumah Tuhan di dalam mall. Saya tidak menghakimi. Saya tidak tahu tentang tujuannya apa, fokusnya apa, saya juga tidak tahu. Yang saya tahu saat ini hanya untuk supaya dikenal, supaya lebih punya nama. Yang saat ini kita juga tahu sendiri 1-2 sinode yang saling berlomba ya, kita tidak mau nyebut ya. Di kota-kota sekarang lagi berlomba, bahkan di kota kecil kemarin pun terdengar sinode A sudah mulai merambah ya, mulai bangkit muncul, disusul dengan saingannya. Loh, ini persaingan apa gitu? Yang saya sampai ngomong, kalau hanya untuk memindahkan jemaat itu sangat mudah, betul enggak? Ya, sampai saya harus dikasih umpan yang luar biasa aja pasti pindah sudah, ya kan? Padahal untuk membentuk rumah ibadah atau persekutuan atau gereja yang utama adalah mencari jiwa-jiwa baru. Cari jiwa-jiwa baru, bukan memindahkan. Tapi saat ini mereka berlomba untuk memindahkan. Ayo lebih kon senenang kene apa senenang kono. Nah, ini yang susah. Sebenarnya bukan salah jemaat, tetapi ya itu tadi, tujuan atau fokusnya rumah Tuhan kita nggak ngerti. Tapi saya yakin dan percaya suatu saat Tuhan berkehendak, nanti hal yang baru akan Tuhan cerahkan buat mereka, supaya mereka ini lebih tahu lagi tentang rumah Tuhan. Kita tidak perlu lagi bersaing atau pinter-pinteran, wis tidak perlu sudah. Yang penting kita bisa menghasilkan buah. Susah loh kita menghasilkan buah, betul tidak? Seperti gembala saat ini pun Ibu Agustin mungkin orang pengangguran napo ngoyo-ngoyo sudah turu sore-sore lah enak, betul tidak? Dia mangan rawon ngono enak, wis tenang ya, ngopi duduk-duduk. Loh, ini bukan satu kesibukan untuk waktu supaya kita ini wis taat atau enggak. Ini hati yang berbicara. Nah, kelemahan sesama kita ya ini yang saya selalu ulang, kita nggak bisa membaca hati pribadi lepas pribadi, betul enggak? Saya tidak bisa membaca, pemain musik ini hatinya tak baca, tidak bisa. Saya tidak bisa baca Koko ini, hatinya apa ini. Datang ke sini, mulai dulu sampai sekarang ini tetap datang Koko ini. Omnya tetap main musik ini. Saya tidak bisa loh lihat hatinya, betul tidak? Bahkan Ibu Gembala, Ibu Agustin pun tidak punya kekuatan untuk melihat hatinya, betul tidak? Yang kita bertanggungjawabkan apa sih? Ya sama Tuhan sudah. Aku setia, aku nggak goyah, aku tetap mau melayani ya. Sampai-sampai saya pernah ada satu kalimat yang ngomong ikut Tuhan itu harus seperti orang gila, betul nggak? Terlebih lagi total. Bahkan saya sendiri pun kadang menyadari, iki lapo aku ini kadang ya nganggur ngomong tuh, tahu yang rono tahu yang ini, betul nggak? Resiko itu kalau apa-apa aku di luar berat anaknya, ya betul nggak? Kadang terpikir seperti orang gila. Kadang saya tengkar sama istri saya banyak dengan kasus banyak. Kok selalu nemen lansia saya didulu pelayanan saya didulu entah tuh kalau water gimana. Popo turun geger ya, betul nggak?
Loh ini saksinya betul. Ya, tak tukono water ya. Terus tak tukono water. Soalnya kalau liwat sini ke daerah Solorejo, pasti ada rest area. Di situ water di sini lupa enak. Lah pupuk gak geger daripada geger aku tukono sih. Loh bener. Jadi kita ngikut Tuhan itu harus seperti orang gini. Betul nggak? Gini dalam arti bukan gila temenan, bukan total gitu loh. Gila sudah, entek harus entek sudah wis dilakukan sudah. Banyak orang ngomong wis pancet masuk kon layani sampai wewe lansia ya ngono ae. Gitu ya. Sampai saya kalau ngomong lansia ini emosi saya ini agak mangkat gitu ya. Muangkel, betul enggak? Kita sudah melayani, memberikan, mengarahkan. Cek enak mau di kono pembagian 5 kg beras, kotaan, ono prasmanan. Kita ini seperti dipaling. Siapa kamu gitu? Sakit nggak? Saya sampai punya sampai saya ini bertentangan sekali. Dalam arti saya bukan melawan gereja atau PD yang mereka berlomba-lomba wayai lansia gitu menyiapkan sudah konsumsi, kok sak bulan kayak kupon, kok dikumpulno untuk sembako, dikasih transport gratis. Itu mereka berlomba. Lah bukan merasa saya ini tidak punya apa-apa, saya tidak ada power, saya tidak ada subsidi, saya tidak ada sponsor, bukan. Saya yakin sponsor saya Tuhan. Kekuatan saya hanya di Tuhan. Saya yakin pasti Tuhan kuatkan. Sampai di slogan yang terakhir itu saya kasih itu penuh inovasi. Kalau kita punya inovasi untuk Tuhan, pasti Tuhan segalanya kita dicukupkan. Kita pasti dibereskan. Kalau nurutin mangkal sudah mangkal sudah. Sampai saya bikin di status di Facebook saya ngomong, gereja yang tidak memberkati, tidak menyediakan berkat konsumsi, penjemputan, sembako itu akan sepi. Tapi begitu PD atau gereja yang suka berbagi, menyiapkan konsumsi prasmanan, mungkin PTE dari sini sampai Suwana dijajak PT Buakarto gitu ya, ya kan? Konsumsi disiapi, sembako disiapi, antar jemput disiapi, rame sudah. Dan kalau kepingin tahu di Malang ini lagi berlomba-lomba, ben Senin sampai Senin mana itu ono PD ini, PD lansia sama gereja melakukan ibadah lansia. Mumet enggak? Mumet. Saya sendiri mumet. Dulu Rabu sama Sabtu, sekarang tak ganti wis Rabu tok wis ngalah sudah. Bahkan Natalan yang saya sampai omong ini panennya lansia. Nah, saya kalau ngomong lansia memuncak. Ini panennya lansia. Wis gak ditoleh gerejamu, gak ditoleh. Natalan prasmanan di kono, prasmanan ono es krimi. Ya betul, hadiah handphone, sepeda listrik, ya kan? Kon dihadiah helikopter ya bingung gowoe, betul enggak? Iya kan? Repot sudah saya sampai emosi ini kadang meluap ini kadang. Tapi inovasi baru itu selalu ada. Saya sampai bertanggung jawab buat mereka. Hari ini pelan-pelan tak kasih seragam ini, tak foto, tak masuk no grup. Ojo engkau dipamer no kok iri. Loh ini suatu keharusan. Kita inovasi baru biar mereka iri, tapi harus ngikuti ketentuan. Betul enggak? Sampai saya ngomong di tahun 2026, nah ini kesibukan saya. Tujuan saya sampai ngomong harus punya gereja tetap. Kalau jemaat lansia enggak punya gereja tetap, komunitas. Saya ini komunitas, bukan PD, bukan gereja. Saya komunitas tapi ada naungan hukum, saya punya sinode, tapi saya tidak mau disebut gereja, saya tidak mau disebut PD. Saya hanya komunitas lansia. Ketentuan terbaru tahun 2026, kalau jemaat tidak punya gereja tetap, tidak usah ikut di tempat saya. Seakan-akan keras, seakan-akan jahat, enggak. Saya mengingatkan, setiap kita pasti menutup usia, setuju enggak? Lansia pasti ada batasnya dan pasti selesai. Kita bayangkan kalau kita atau mungkin orang tua kita tidak punya gereja tetap, begitu di hari akhirnya atau menutup mata, sing bingung sapa? Anak putune bingung, mamaku iki gerejane endi? Telepon kono, Pak Gembala, mama saya tidak ada. Sapa? Oh, bukan jemaat saya, jemaat sana di pingpong. Karena apa? Saya tegaskan, tidak tahu di kota-kota lain atau kota sini ada enggak. Kalau di Malang akeh. Sampai tak kasih istilah SJMH, Successful Jemaat Mahadir. Jadi Senin sampai pendak Senin lah teko ndek kene, ndek kono, ndek kene, ndek kono, sampai nang gotong royong.
Pernah dengar nggak? Viral nggak? Waktu lansia ketangkep terus dituturi Brimob. Itu sebenarnya saya nangis. Ini 2 tahun yang lalu sudah saya ramekan. Ojo ke rumah duka, mandak sing rumah duka ini bos gede, ya kan, ruangan di sewa mulai A sampai F nih sewa KB. Berarti orang berduit enggak? Ya persemayaman hari ini sampai hari ini bendino teko. Makan sate, lontong mungkin pernah ya. Ibu Agustin pasti pernah pergi persemayaman di gotong royong atau rumah duka. Kalau di hari terakhir apa? Ada soto, sate, angsul KB sudah. Tiap hari datang, bisa bayangkan ya. Satpam sampai titen. Yang kemarin akhirnya ada berduka seorang yang punya nama, dia ya dijaga banyak Brimob, itu ketangkep kocar-kacir itu. Sampai ada sebagian ditangkap yang hanya dipukul kepalanya sama pentung. Miris enggak? Kita bayangkan seandainya itu orang tua kita, emak kita lah, wis. Saya sampai ngomong, masa pelayan lansia ini sebenarnya tidak usah sudah, jarno wis lansia itu seperti itu. Ya kita bayangkan kita akan melalui masa itu, betul nggak? Sampai saya ngomong, jangan jadi jemaat yang SJM, selalu hadir di mana-mana ibadah, selalu hadir, jangan. Memang saya kalau ngomong lansia emosi, bukan saya ini marah, bukan, karena ya itu tadi loh. Kita ini mau bawa ini jalan benar untuk lurus, kasihan anak cucu kita, betul nggak? Kalau keadaan mau berduka, kita mau telepon siapa? Kalau kita nggak tahu gerejanya, betul nggak? Yang akhirnya dipingpong. Itu bukan ucapan. Di Malang pun pernah kejadian yang akhirnya dipingpong. Kita bisa bayangkan ya, kita mama saya, seumpama mama kita meninggal, kita mau melakukan ibadah penghiburan. Mau telepon gembala si A ditolak, si B tolak, pingpong gitu. Nah ini buktinya kalau kita ini perlu melayani lansia dengan baik. Dan sampai akhirnya saya ketemu dengan orangnya tidak banyak. Yang saya kasih seragam ini tidak banyak. Saya sampai ngomong dari 500 jemaat lansia, ini Malang ya saya ngomong no ya. Mungkin kalau yang ibadah sungguh-sungguh itu tidak ada 10, tidak ada 20. Mereka beribadah lainnya itu fokusnya harus engko iki entuk apa iki Bandeng Presto apa PT. Engko entuk kupon enggak? Padahal saya sampai saya ini kadang miris, kupon dikumpulno sampai 11 baru cair. Baru bisa ditukarno. Sampai saya udah kadang kebangetan gitu loh. Di gereja kok nemen gitu ya. 11 kupon itu berarti 11 ibadah. Setiap minggu sekali. Berarti berapa minggu itu kalau 11? Setelah pencairan ditukarkan kan sembako, nggak sampai cepet jing, sembakonya nggak sampai cepet jing. Lek nguruti kasarana waktunya kadang sampai ibadah, kadang pembicaraan itu panjang sampai jam 11. Kok tega gitu loh, sampai gitu. Sampai saya ngomong salah, lek di tempat kita berkat itu datangnya dari Tuhan, betul ya Tante? Kemudian kita menang, ada pembicaraan moro-moro, oh Pak Wijaya ada yang bisa bantu bawa belum? Apa saya mau bagi beras. Seneng nggak kalau gitu? Moro-moro datang bicara, moro bawa kotaan, seneng nggak? Kita nggak janji-janji sudah. Berkat yang murni itu datangnya dari Tuhan. Setuju nggak? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya maaf ya, jadi agak-agak curhat juga agak menggebu. Tapi kalau ngomong lansia hari ini masih 5 jam saya ngomong di sini nggak ada habisnya, gitu loh. Karena hati saya memang sudah tergerak. Bukan saya masalah 9 tahun Pak Wijaya ditinggal papa nih, nggak ada kasih seorang papa, ya kan? Punya duit bisa megang mobil, sudah punya duit banyak, ngajak mamai nang plaza cuma sekali, ngeledek, bukan. Saya ingatkan setiap pemuda atau kita semua pasti akan ngalami masa itu ya, namanya lansia. Lu yang di depan nih mau lansia, umur 50, nanti 5 tahun lagi. Sekarang lansia, pra-lansia, umur 50 masih pra. Nanti 5 tahun ke depan saya sudah lansia, sudah termasuk disebut lansia. Kalau sudah 60 tahun lebih wis lansia nemen wis. Kalau nyebutnya apa? Nemen wis lansia wis ya. Pra-lansia, lansia, wis swidak, lansia nemen. Nah, ini masa-masa ini saya juga merasakan berarti saya ini lansia. Ya kerinduan saya, yo amit-amit, ya betul enggak? Jangan tergiur dengan gereja atau PD yang di sana Bandeng Presto ya, PT gede-gede, kok plasmanan sebulan sekali, PT bakar itu kini sampai kono, jangan tergiur.
Ya kan, betul nggak? Kamu sampai saya ngomong perut ini dikenyangkan, umurnya cuma 2 jam. Nggak percaya kenyang ngono perutmu? Perutmu kenyang ngono 2 jam, 2 jam lebih luwe maneh, betul nggak? Nah masa kita mau ngikuti terus untuk kita penuhi terus, betul nggak? Sembako ya sama, kita dibagi sembako itu berapa sih umur kita, apalagi kalau sudah janda sendiri, hidupnya sendiri, bingung aja 5 kilo diambil, 5 kilo sana diambil, sampai saya tidak bisa ngomong. Ada loh PD itu yang setiap minggu bagi 2 kilo, tapi begitu hari Kamis baginya 3/4 kilo. Ini tujuannya apa saya tidak ngerti gitu. Oh gak 1 kilo aja, ngapain 3/4 gitu. Terus dikumpul hidup sendiri. Terus dibuat apa? Bingung ya. Tapi yang lebih nemen lagi di Malang ini luar biasa, bisa dijual Pak. Ada pemasoknya. Nah ini Bobo juga guyu. Jadi sudah ngalami. Ya, oke. Ini yang terakhir. Bentar, kok ada telepon masuk nih. Ya, kita menyibukkan diri kita di tahun 2026. Kalau bisa kita ngikuti dari firman hari ini. Jadi tahun 2026 ini kita nyibukkan apa gitu. Jangan sibukkan diri kita dengan hal-hal yang kita tidak ada artinya. Nah ini yang keempat ya, yang terakhir. Jadi di tahun 2026 coba kita sibuk bekerja untuk berbuah. Misal saya yakin keempat ini pegangan. Hidup kita akan tenang, kita nggak ada ketakutan, kita nggak akan mikir tentang waduh kekurangan, kita nanti ke depannya ya apa, cari uangnya apa, sudah kita akan tenang. Yang terakhir ini tentang sibuk kita untuk bekerja menjadi buah, kita harus berbuah. Ingat, kadang orang-orang Kristen ini kadang ya bingung ya, kemarin pun ya bingung tentang jabatan sing ini ya. Ya saya nggak menyombongkan diri, saya juga dokter, ini juga tahu saya dikasih jabatan dokter, saya sampai ngomong aku nggak sekolah teologi, wis dikasih jabatan pendeta senior ini aku ya bingung ya, sekolah STT yang nggak tahu ya, firman ayo belajar, mungkin 14 tahun yang lalu saya hanya kesaksian, sampai hari ini saya tetap sharing firman di Facebook, Instagram, saya yakin saya berpegangan pada pendeta-pendeta yang luar biasa. Selalu saya dengarkan firman-Nya, saya tangkap, saya renungkan, itu aja. Saya tidak STT. Tapi sampai saya ngomong, loh aku kok di pendeta, ini apa sih? Saya sampai bingung gitu. Terlebih lagi saya dapat jabatan dokter, saya ceritakan apa adanya, saya cerita tentang pelayanan saya lansia, sampai dia fokus langsung ngomong. Tidak ada pelayanan seperti Pak Wijaya yang kena ini mentalnya. Saya merasa ya pelayanan tulus saja. Kalau masalah mental kena, mungkin dihakimi, mungkin disinggung, mungkin difitnah dan lain-lain, itu hal yang biasa ya. Gembala di sini pun saya yakin pasti ada cemoohan, mungkin ada fitnah, mungkin ada omongan yang mungkin menyimpang, pasti ada. Itu hal yang biasa menurut saya. Tapi pendeta ini atau pastor ini atau prof ini ngomong, jarang orang kena mental, betul enggak? Mereka mungkin yang jadi gembala ya maaf ya, mungkin yang sudah berduit, mobilnya mewah, waduh ngomong laku sudah. Jadi direket sudah, komunitas ngomong apa, tapi duit meneng kabeh. Betul enggak? Nah kalau saya kan tidak ada kekuatan, maka dia ngomong mentalmu kena. Kita diajar mentalnya itu pelayanan yang luar biasa. Ya kiranya yang nomor 4 ini bisa kita bawa di tahun 2026. Bukan nomor 4 saja, tetapi kita coba sibukkan di tahun 2026 ini dengan hal-hal positif. Kita tidak perlu sudah mikirkan hal yang mungkin bahwa kita takut, bahwa kita tidak tenang, mikir tentang anak kita gimana. Itu wajar, tapi kita jangan terfokus itu. Coba kita fokuskan diri kita di tahun 2026, yaitu sudah intinya kita bekerja di ladang Tuhan. Kita hidup serupa dengan Tuhan. Kita harus berbuah. Itu yang terutama. Yakin gak percaya? Setelah saya baca ini kita akan tenang. Kita akan tenang dan kita ini seakan-akan Tuhan ini semakin dekat dengan kita. Tuhan itu tidak jauh sudah. Seperti seakan-akan apa masalahku Tuhan tahu. Apa masalahku, problemku tidak ada jalan keluar, Tuhan langsung kasih jalan keluar. Kita kekurangan, Tuhan langsung cukupkan. Loh seakan-akan mau enak ngomong kayak ngono ya memang enak sudah ya.
Ya, saya tidak perlu mengulang tentang mujizat itu datangnya gimana, saya tidak perlu mengulang tentang mujizat datangnya dari Tuhan. Tidak cukup kita hanya kenal yang pemberinya saja, kita harus merenungkan firman Tuhan. Itu masih tidak cukup, kita harus memberikan pengampunan. 3 ini klop itu, kita bisa tenang. Kita akan memberikan diberikan mujizat itu benar-benar nyata dari Tuhan. Ini pernah saya rasakan soalnya. Kalau kita hanya pemberi mujizat Tuhan, sudah kenal Tuhan, kita harus melakukan kehendak Tuhan dengan patokan dasarnya firman, sudah kita lakukan, merenungkan setiap hari, baca firman sudah. Tapi nomor 3 ini kita nggak ada pengampunan, nggak tekol mujizat itu. Hati-hati, kalau mungkin yang ketiga ini kita tidak lakukan, terus mujizat ini datang, hati-hati. Itu bukan dari Tuhan murni, bisa aja itu Tuhan dari pemberian manusia, atau untuk manusia kepingin menyenangkan sesamanya, itu bukan murni dari Tuhan. Tapi kalau 3 ini klop, kita kenal Tuhan yang memberi mujizat, kita melakukan firman-Nya, dan kita memberikan pengampunan, itu murni sudah. Mujizat yang datang pasti datangnya dari Tuhan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ayat yang terakhir di Filipi 1 ayat 22, saya akan bacakan ini yang terakhir biar kita ini saat ini di tahun 2026 kita benar-benar disibukkan terus dengan hal-hal untuk Tuhan, yaitu Filipi 1 ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Nah, ini jadikan pegangan. Wis salah, jadi orang Kristen itu paling enak memberikan buah. Ojo boleh buah, memberikan buah. Saya undang untuk jemaat bagian berdiri, kita bawa firman ini, kita renungkan, kita jadikan berkat yang terindah. Kita belum jauh dari 2026, masih di awal bulan, minggu kedua. Mungkin setelah kita mendengarkan firman hari ini, kita berusaha untuk menyibukkan diri kita dengan hal-hal untuk Tuhan. Kita ingin berbuah, kita mau fokus sama Tuhan, kita mau melayani lebih lagi. Kita tidak menyibukkan diri kita dengan dunia, kita tidak mau menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang di luar kerohanian. Kita fokuskan. Saya yakin dan percaya hari ini jemaat yang datang ada jemaat pilihan yang luar biasa. Amin. Tentang kesetiaanmu, tentang ketaatanmu, tentang fokusmu sama Tuhan, Tuhan tahu. Manusia tidak bisa membaca hati pribadi lepas pribadi, tapi hanya Tuhan yang tahu hati pribadi lepas pribadi. Bahwa hatimu, bahwa imanmu fokus sama Tuhan. Mungkin tahun 2026, 2025 yang lalu kita banyak pergumulan. Mungkin doa kita belum Tuhan jawab. Mungkin masih banyak jalan buntu. Mungkin suatu hal yang kita inginkan Tuhan tidak nyatakan. Di tahun 2026, awal tahun baru 2026 ini, kita bawa hati dan pikiran kita fokuskan sama Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Saya undang untuk WL dan Singa bisa maju ke depan. Kita fokuskan kembali hati dan iman kita kepada Tuhan. Jemaat yang hadir hari ini adalah pilihan. Saya yakin dan percaya, fokus lebih lagi, taat lebih lagi, setia lebih lagi. Kita bisa pejamkan mata bahwa hati dan imanmu fokus sama Tuhan. Sibukkan tahun ini dengan kita fokus saja sama Tuhan. Jangan nolak kiri kanan, fokuskan sama Tuhan. Lawatan Roh Kudus akan hadir hari ini, menjamah pribadi lepas pribadi. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya.
jiwaku. Kali-kali Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong. Terus fokuskan hatimu, fokuskan imanmu sama Tuhan. Dia mengerti segala permasalahanmu, Dia mengerti pergumulan. Hari ini bawa sama Tuhan. Mungkin kamu sesak hari ini, mungkin kamu merasa tidak ada jalan keluar, mungkin sakitmu tidak disembuhkan. Bawa hari ini sama Tuhan. Tidak perlu angkat tanganmu, menghadapkan wajahmu kepada Tuhan. Dia akan menjamah pribadi lepas pribadi. Dia akan berikan suatu hal yang luar biasa. Dia akan berikan yang terbaik buat pribadi lepas pribadi. Dalam lembah sakit, Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap, Engkau ada, Yesus setia. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih buat lawatanmu, buat penyertaanmu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Tuhan terkhusus buat firman-Mu Tuhan, kiranya menjadi berkat yang terindah Tuhan, untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi Tuhan. Di tahun 2026 rinduan kita semua Tuhan untuk menyibukkan diri kita hanya untuk Engkau Tuhan, berbuat, melakukan sesuatu yang indah buat-Mu, melayani-Mu lebih lagi Tuhan. Hamba-Mu Tuhan mengangkat tangan dengan tanda berserah Tuhan, berdoa buat tempat ini Tuhan. Terus Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau kirimkan jiwa-jiwa baru tempat ini Tuhan. Engkau tunjukkan Tuhan bahwa Engkau sungguh luar biasa. Nama-Mu dimuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan sinar kemuliaan-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Dan tetap mengangkat tangan dengan berserah Tuhan. Hari ini juga saya berdoa buat gembala tempat ini, Bu Agustin Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu Tuhan. Dan terkhusus Tuhan akan Engkau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Saya juga berdoa buat jemaat-jemaat yang setia, yang taat hari ini Tuhan. Engkau pakai Tuhan untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk bersaksi di luar sana Tuhan, agar jiwa-jiwa baru di tempat ini akan mengerti buat kasih-Mu yang sempurna hanya Engkau Tuhan, pengorbanan-Mu yang sempurna hanya Engkau Tuhan. Saya berdoa buat pelayan-pelayan tempat ini juga, buat pemain musik Tuhan di usia yang sudah senja Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau lindung, Engkau jaga kesehatan, Engkau berkati berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kabar firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan dibawa pulang menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi yang telah menerima kabar firman dari Tuhan. Sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan, kita bersyukur berkat kebenaran firman Tuhan, dan tiba saatnya seperti biasanya sebagai orang percaya sepanjang abad kita akan menggerakkan pengakuan iman rasuli. Sekali lagi saya undang untuk kita bangkit berdiri. Ya, mari kita sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kala langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari para orang mati,
naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Baiklah, terima kasih Bapak PS Wijaya Om yang sudah memberkati kami dengan firman. Firman-Nya sungguh mantap ya. Kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Terutama kita harus mengampuni, kita harus mengasihi supaya kemuliaan Tuhan terlihat dalam kehidupan kita semua. Baiklah, kita akan melakukan persembahan. Sementara kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kembali kami datang menghampiri Engkau malam ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu dan amin Tuhan. Biarlah Engkau bentuk kami, supaya kami boleh menjadi saksi firman-Mu di dunia ini. Kami boleh memberkati, dan kami juga boleh setia dalam pengiringan akan Tuhan. Sebentar kami akan memberi persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami, sehingga menjadikan alat untuk memperluas kerajaan surga di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sementara persembahan dilakukan, kita akan pujikan berkat-Nya seperti sungai. Ya, pertama terima kasih buat kesempatan untuk melayani. Kiranya ada pelayanan kurang berkenan, kami memohon maaf. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah pada sore hari ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, sekali lagi Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan menjadi berkat yang terindah Tuhan, untuk dibawa pulang menjadi rema kehidupan pribadi lepas pribadi. Tuhan, terkhusus saya juga berdoa buat tempat ini kembali Tuhan, Kau terus pakai semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan Kau kirimkan jiwa-jiwa baru untuk bersama-sama memuliakan-Mu Tuhan. Saya juga berdoa buat Ibu Gembala, pelayan-pelayan tempat ini Tuhan, yang ikut serta dalam berjalannya ibadah tempat ini. Terus Kau urapi, Kau turunkan hikmat-hikmat mulia dari-Mu
Tuhan, dan terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa imanmu, angkat tanganmu dan tengadahkan wajahmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.